dan Velocity. Berdirilah sebuah kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Prabu Tapa Agung. Baginda memang raja yang tampan dan berwibawa. Tetapi apa artinya ketampanan itu jika belum didampingi seorang permaisuri yang cantik dan berhati mulia? Namun sang raja memiliki dua orang putri yang sangat cantik dan menawan. Dua putri itu bernama Purbasari dan Purbarara. Pengawal, aku merasa waktuku sudah tidak lama lagi. Panggilkan kedua putriku untuk menghadapku sekarang. Siap, Yang Mulia. Anakku, aku sudah ada keputusan. Tanpa basa-basi, tata aku serahkan ke Purbasari. Apa? Bagaimana bisa ya? Hamba yang lebih tua dan lebih mengerti akan istana. Tapi kenapa justru Purba? Sudahlah. Ya, ngambek deh. Setelah itu, Purbararang pergi dari kerajaan dan ke hutan sendirian. Karena iri, Purbararang meminta bantuan seorang penyihir. Penyihir tua, keluarlah. Aku tahu kau ada di sini. Hamba di sini, Tuan Putri. Kenapa kau berteriak memanggilku? Aku ingin engkau mengutuk Purbasari. Sebagai imbalan, ini kantong emas untukmu. Manusia memang tidak pernah merasa puas akan tahta dan kekuasaan. Baiklah, Tuan Putri. Purbasari. Raga indah jadi layu. Cahaya sirna tertutup debu. Jadilah bintik di kulitmu. Penderitaan yang tak menunggu waktu. Kini kita lihat yang lebih pantas jadi ratu. Keesokannya, di pagi hari yang cerah, Purbasari terkejut dan memanggil dayang-dayangnya. Dayang-dayangku, tolong! Putriku, bintik-bintik apa yang ada di kulitmu? Entahlah, sejak tadi malam, tubuhku dipenuhi bintik-bintik nanah. Aku takut ini membuat ayah khawatir. Ada mawar, ada melati. Tenang, Putri, ada aku di sini. Hah? Aneh. Ini bukan bintik-bintik kulit biasa. Sepertinya ini kutukan. Saya tidak dapat menemukan di dalam kitab mantra manapun. Oh, Mada! Purbasari! Apa yang terjadi dengan anakku yang imut ini? Ampun, Baginda. Hamba tidak tahu penyakit apa yang diderita Putri. Adikku Purbasari, wajahmu yang dulu cantik sekarang penuh akan noda. Mungkin saja para dewa sedang murka karena ayah salah memilih calon pemimpin. Sudah, Dayang, Habib, bawa Purbasari pergi ke kamar untuk beristirahat. Siap, Yang Mulia. Ayahanda, sebaiknya demi keselamatan kerajaan, hamba memohon untuk adik hamba diasingkan dari istana. Jangan. Gimana kalau dipertimbangkan? Tidak. Gimana kalau dikurung? Jangan. Gimana kalau menular, ayah? Asingkan dia. Mantap, ayah. Akhirnya, dengan berat hati, Prabu Tapa Agung mengasingkan Purbasari ke hutan. Purbasari hanya termenung dalam duka karena sang ayah berhasil dihasut oleh Purbararang dan Raden Indrajaya.
Hi, sama-sama Putri. Monyet, kamu bisa berbicara. Jangan takut Tuan Putri. Aku hanya ingin menemanimu. Kenapa dengan kamu sendirian di tengah hutan ini? Aku diasingkan dari kerajaan karena kulitku tumbuh bintik-bintik hitam. Oh alah, Tuan Putri coba minum air ini. Mungkin bisa membantu menghilangkan kutukan yang ada di badanmu. Setelah meminum air yang diberi oleh lutung, akhirnya Purbasari kembali cantik dan kulitnya yang dipenuhi bintik-bintik pun hilang. Berhari-hari Purbasari diasingkan di hutan, akhirnya dia kembali ke kerajaan bersama lutung Kasarung. Apa yang kulihat ini? Adikku Purbasari, tapi bagaimana mungkin wajahmu bisa kembali cantik seperti dulu? Duh, kakakku, penyakit itu biarlah berlalu. Masa depan, biarlah aku jadi ratu. Tidak, aku tidak bisa menerima semua ini. Kalau kau memang pantas, maka buktikan dengan 2 syarat. Syarat pertama, kulitmu harus lebih halus dariku. Dayang, kemarilah. Kulit Purbasari tampak lebih halus dari Purbararang. Purbararang pun kesal dengan hal itu. Purbararang menarik napasnya, tarik lagi, tarik, 1 kali lagi, tahan, jangan dibuang. Innalillah, maaf bercanda. Hoki dong, kok bangga. Baiklah, syarat yang kedua. Siapa di antara kita yang memiliki calon pasangan paling tampan, ialah yang menang. Lihatlah ini, Indrajaya calon suamiku. Gagah, berwibawa, ganteng, kekar, mantap, dan bangsawan sejati. Siapa yang bisa menandinginya? Aku tidak memiliki siapa-siapa. Nah, engkaulah pinanganku. Calon suamiku adalah lutung ini. Hahaha, lutung ini calon suamimu. Apa kau sudah tidak punya harapan sehingga kau mengambil lutung ini menjadi suamimu? Ternyata di hadapan mereka berdiri seorang pangeran yang tampan rupawan, ialah Pangeran Gurinda. Loh, lutung, kok kamu berubah jadi manusia? Purbasari, sebenarnya namaku Gurinda, pangeran dari kayangan. Aku kembali jadi manusia berkat ketulusan hatimu. Ternyata kamu selama ini seorang pangeran. Berkedip lebih riang, berkelip lebih gemilang, mengajak memandang masa yang tak terulang, bersama yang tak hilang. Kanopus, Kapela menyimpan sejuta cerita. halah, kelamaan. Aku tusuk kamu Purbasari. Berhenti Purbararang. Sudah, akui saja kekalahan kita. Tidak ada gunanya jika kita terus bertengkar selama ini. Benar kata Indrajaya, kita kan keluarga, jadi kita harus rukun. Betul, masa hanya demi uang, tahta, dan kejayaan kita merusak keluarga kita sendiri yang dulu hidup rukun. Ingat, harta yang paling berharga itu keluarga. Sudah cukup. Segala dendam segera harus berakhir. Kini saatnya kita rukun dengan keluarga dan kerajaan ini, dipimpin oleh Purbasari yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Iya deh, maafin aku ya Purbasari. Kamu mau kan maafin aku? Mau dong, kita kan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga.